ribuan pencari kerja menyerbu Job Fair Expo Bekasi Pasti Kerja yang digelar di Presiden University Convention Center, kawasan Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Selasa 27 Mei 2025. Mirisnya, acara ini menurut data Pemkab Bekasi, daya tampung pameran mencapai 25.000 orang. Indonesia tengah menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, yang diprediksi mencapai 280.000 orang sepanjang 2025, mengancam stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan tren peningkatan PHK yang hampir menyamai angka sepanjang 2024. Barusan kita melihat dua video yang berbeda. Video yang pertama, ribuan orang melamar pekerjaan. Di video yang kedua, banyak karyawan yang di PHK atau dipecat. Ini adalah dua fenomena yang terjadi saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang terpenting untuk Anda yang saat ini masih bekerja, ada satu pesan yang sangat penting. Jaga perusahaanmu, jaga pekerjaanmu. Stop mengeluh. Pak, pimpinan saya toksik. Pak, atasan saya jahat. Pak, teman-teman saya seperti ini, seperti itu. Pak, perusahaan saya bobrok dan lain-lain. Stop dulu mengeluh. Karena perusahaan saat ini bebas memilih karyawan yang mungkin lebih pintar dari kita. Yang mungkin juga lebih fresh, lebih semangat daripada kita. Tapi Pak, saat ini banyak permasalahan Pak di perusahaan saya. Oke, tidak masalah. Masalah adalah kesempatan kita untuk membenahi diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perbaiki dulu SDM kita. Agar tercipta budaya yang sehat dengan cara saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong, kerja tim, kita fokus pada target perusahaan, bukan hanya target pribadi. Sehingga perusahaan kita terkena imbasnya dan perusahaan ini menjadi perusahaan yang sehat. Lalu yang kedua, untuk karyawan yang sudah senior banyak pengalaman, jangan pelit ilmu untuk berbagi kepada karyawan yang baru. Tapi Pak, kalau saya ngajari lalu dia pintar, dia menggantikan posisi saya. Makanya itu SDM aja tidak cukup. Lalu butuh yang kedua, kita harus memperbaiki sistemnya. Tujuan daripada sistem itu mempermudah kita dalam bekerja dan juga memperjelas apa target kita, siapa yang berprestasi, siapa yang mendapatkan reward dan juga punishment-nya. Tapi Pak, kalau misalkan tanpa sistem apakah bisa? Bisa, tapi nanti keputusannya suka atau tidak suka dari pimpinan itu. Lah kalau saya sudah memberikan semua ilmu saya kepada anak buah saya dan dia menggantikan saya Pak, dan pimpinan saya pada waktu itu lagi nggak baik-baik saja, bagaimana Pak? Ya resikonya Anda naik pangkat atau Anda dipecat. Makanya itu sistem tidak boleh lepas dari perusahaan kita untuk memperjelas kinerja kita. Dan yang terpenting untuk karyawan yang baru, hargailah orang-orang senior di perusahaanmu. Karena dengan begitu akan tercipta saling support, saling menghargai dan juga saling belajar bersama. Lalu yang ketiga, Pak, saya sudah melakukan semua usaha untuk memperbaiki perusahaan, Pak. Tetapi Pak, dari perusahaan sendiri juga tidak peduli Pak sama diri kita, Pak. Tidak peduli sama SDM, Pak. Tidak peduli sama sistemnya, Pak. Lalu bagaimana? Ada satu kalimat yang saya dapatkan ketika saya bekerja di perusahaan saya yang lama selama 9 tahun. Itu juga sama. Perusahaan ini tidak mau berkembang. Mengalir, yang penting untung, yang penting untung. Karyawannya bagaimana? Tidak peduli. Di situ saya merasakan bagaimanakah ketika ada peraturan yang tidak sesuai, kita mau tidak mau harus menjalankan. Ada satu kalimat yang saat ini saya pegang. Ketika kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, hak kita berkurang 1%. Jadi, apapun keputusannya, enak tidak enak, suka tidak suka, kita harus tetap taat dan melakukannya. Atau yang kedua, cari pekerjaan yang baru. Karena carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan hanya dibutuhkan. Disitulah kamu akan mendapatkan kesuksesan. Apa kabar? Sukses!